Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang perkembangan dewasa akhir, khususnya yang berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan sosial. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih dewasa akhir itu di usia berapa? Biasanya sih banyak yang belum terlalu familiar ya, karena kita lebih sering bahas remaja atau dewasa awal. Nah, sebenarnya masa dewasa akhir ini penting banget, karena di tahap ini seseorang mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, terutama dalam hubungan sosialnya. Jadi, yuk kita langsung bahas di slide berikutnya. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, walaupun belum tentu juga sih. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Saskia Cahaya Mabduri dengan akhiran NIM 036 dari kelas Psikologi 2B. Di sini, aku akan menjelaskan secara singkat tapi jelas mengenai perkembangan dewasa akhir, khususnya dalam hubungan dengan lingkungan sosial dan permasalahan yang sering terjadi. Masa dewasa akhir merupakan tahap perkembangan pada usia sekitar 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perubahan fisik misalnya seperti menurunnya kesehatan atau kekuatan tubuh. Secara psikologis, individu mulai lebih banyak melakukan refleksi terhadap kehidupannya. Dan secara sosial, hubungan dengan orang lain juga mulai berubah. Oleh karena itu, pada tahap ini, individu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Pada masa dewasa akhir, hubungan dengan lingkungan sosial cenderung mengalami banyak perubahan. Lingkar pertemanan biasanya semakin menyempit, karena banyak teman sebaya yang sudah jarang bertemu, atau bahkan ada yang sudah meninggal. Selain itu, individu juga lebih banyak bergantung pada keluarga, seperti anak dan cucu. Hubungan sosial yang baik sangat penting, karena dapat memberikan dukungan emosional. Jika lansia memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga dan lingkungan, mereka cenderung merasa lebih bahagia dan dihargai. Dan sebaliknya, jika hubungan sosialnya kurang baik, mereka bisa merasa sangat kesepian dan tidak memiliki makna dalam hidupnya. Permasalahan yang sering muncul adalah satu, kesepian dan isolasi sosial. Hal ini biasanya terjadi karena anak-anak sudah mulai mandiri dan memiliki kehidupan masing-masing, sehingga interaksi menjadi berkurang. Contohnya, ada lansia yang tinggal sendiri di rumah dan jarang dikunjungi oleh keluarga, sehingga mereka merasa kesepian. Selain itu, ada juga kehilangan peran sosial. Misalnya, saat masih bekerja, seseorang memiliki peran dan tanggung jawab. Tetapi setelah pensiun, mereka merasa tidak lagi dibutuhkan atau kehilangan tujuan hidup. Permasalahan lainnya adalah ketergantungan pada orang lain akibat penurunan kondisi fisik. Misalnya, lansia yang mulai kesulitan berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Contohnya setelah kehilangan pasangan hidup atau harus pindah rumah ke rumah anak. Mereka bisa merasa tidak nyaman dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Jika tidak mendapatkan dukungan yang cukup, kondisi ini juga bisa meningkatkan risiko stres atau depresi. Jadi kesimpulannya, hubungan dengan lingkungan sosial pada masa dewasa akhir memiliki peran yang sangat penting. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat membantu individu mengatasi berbagai permasalahan, seperti kesepian, kehilangan peran, dan ketergantungan. Dengan adanya hubungan sosial yang baik, lansia akan merasa lebih dihargai, lebih bahagia, dan tetap memiliki makna dalam hidupnya. Oleh karena itu, dukungan sosial menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kesejahteraan psikologis pada masa dewasa akhir. Sekian penjelasan dari aku, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.